Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa betah, dan terutama kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kita yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, komen, and subscribe. Kita doakan semoga teman-teman kita sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Adapun teman-teman yang ingin berbagi kisah juga di sini, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan cerita teman-teman melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Melalui email tersebut silahkan teman-teman bisa untuk berbagi kisah teman-teman sekalian. Semoga dengan sama-sama kita berbagi di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri, kita sama-sama bisa mencegah agar hal-hal negatif maupun hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu tidak kita kembali ulangi lagi di masa sekarang maupun di masa mendatang. Dan tentu keprivasian teman-teman akan kita jaga. Semoga teman-teman terhibur, dan semoga juga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Berhubung sekarang kita sudah berada di part 16, bagi teman-teman yang belum menyaksikan cerita kita dari part 1 sampai dengan part 15, silahkan teman-teman bisa kepoin cerita kita dari part 1 sampai part 15 nya. Link videonya ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke guys, inilah dia ceritaku di part 16. Di waktu pagi menjelang siang itu, akhirnya Pak J sarapan di rumah kami, dengan aku yang masih merangkul di pelukannya. Sengaja ibuku tadi mengajak Pak J sarapan di rumah kami, karena ibuku tahu ketika Pak J bangunnya kesiangan, pasti Pak J belum sempat untuk sarapan, karena biasanya Pak J sudah masak di pagi hari. Karena dia telat bangun, otomatis Pak J belum sempat masak dan belum sempat juga untuk sarapan di pagi hari. Dimana salah satu kebiasaan di keluarga kami adalah untuk sarapan nasi ataupun sarapan makanan beratnya itu di pagi hari ketika sudah menjelang siang, karena ibuku masak terlebih dahulu. Sedangkan untuk di pagi harinya biasanya kami memakan cemilan dan meminum teh hangat. Berbeda dengan waktu aku kecil dulu. Ketika aku kecil, biasanya di pagi hari aku sudah dibuatkan ibuku bubur. Oke guys, kita kembali ke cerita kita. Di pagi itu, kami sekeluarga menyantap hidangan yang sudah dimasakkan oleh ibuku. Salah satu menu di pagi itu adalah sayur sop, di mana di dalam sayur sop tersebut biasanya terdiri dari berbagai macam sayur. Salah satunya adalah wortel. Di mana ketika aku kecil, aku sangat tidak suka dengan yang namanya wortel. Wortel yang sudah matang dimasak pun aku tidak suka, apalagi wortel yang masih mentah. Ketika aku melihat orang yang makan wortel, apalagi itu dalam keadaan mentah, serasa isi perutku ingin keluar. Di tengah asiknya Pak J menyantap hidangan,
Pak J mencoba untuk menyuapi aku. Dan ketika Pak J menyuapkan makanan tersebut, ternyata ada wortel di sendok itu, dan aku pun menolak untuk memakannya. Melihat akan hal itu, ibuku berkata, Si Bima itu dia nggak suka wortel, Pak J. Oh iya ya, saya lupa. Hehehehe. kata Pak J seperti teringat akan suatu hal, di mana Pak J juga pernah menyuapiku dengan wortel dan aku menolak untuk memakan suapan tersebut. Lantas Pak J memakan suapan itu, dan Pak J kembali menyendok, dan kini di sendok itu terdapat sedikit nasi dan sebuah kentang. Aku memakan suapan tersebut, terasa masih sedikit panas. Singkat cerita, aku sudah berhenti menangis ketika mereka sarapan, dan kini sarapan pun telah usai. Kemudian Pak J minum dan menggendongku untuk menimang-nimang aku. Di dalam timangannya, Pak J sambil menyanyikan sebuah lagu. Lagu tersebut adalah lagu Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Tut. Kata Pak J menyanyikan lagu tersebut, dan di akhir ia bernyanyi, Pak J menekan hidungku, membuat aku tertawa karena merasa sedikit geli. Hingga akhirnya aku tertidur lelap di dalam pelukan Pak J. Di dalam tidurku kali itu, aku tidak memimpikan mimpi yang sama. Ketika aku tertidur, mungkin Pak J memberikan aku kepada ibuku, dan ibuku meletakkan aku di kamar, sedangkan Pak J beranjak untuk pulang ke rumahnya. Aku tidak mengetahui kapan persisnya waktu pulang Pak J dari rumahku, karena kali itu aku benar-benar sudah tertidur. Berjam-jam lamanya aku tertidur di waktu itu, dari pagi menjelang siang hingga tiba siang menjelang di sore hari. Ketika aku terbangun, aku sudah tidak melihat keberadaan Pak J. Aku melihat ibuku yang ikut tertidur di sebelah kananku. Aku memeluk tubuh ibuku. Saat aku memeluknya, ibuku pun terbangun. Halah, anak lanangku sudah bangun, Kata ibuku saat ia terbangun dari tidurnya. Lantas, ibu menggendong aku dan membawaku ke depan rumah, di mana kami melihat bapakku sedang mengerjakan sesuatu. Saat kami berada di depan rumah, aku memperhatikan anak-anak remaja tanggung yang sedang berlalu lalang di depan rumah kami, di mana salah satu dari kumpulan anak itu ternyata adalah Kak Farhan. Sepertinya mereka hendak pergi memancing, terlihat dari alat pancing yang seadanya yang mereka bawa. Terlihat juga sepertinya luka di lutut Kak Farhan sudah mengering. Saat melintas tepat berada di depan rumahku, Kak Farhan menyapa kami, dan kemudian menyapaku tentunya. Dek Bima mau ikut mancing gak? Ayo kita mancing ke sana, Dek. Kata Kak Farhan mengajakku untuk pergi memancing. Iya kak, ntar kalau Dek Bima sudah gede. Kata ibuku menanggapi ajakan dari Kak Farhan.
Sebenarnya aku pengen sekali untuk ikut mereka, akan tetapi ibuku melarangku. Ketika aku tidak dibolehkan ikut, aku pun ngambek dan hendak menangis lagi. Menyadari akan hal itu, ibu segera berkata iya dan menggendongku. Iya, yuk kita ikut yuk. Tapi kita mandi dulu ya, ntar kita nyusul. Aku pun nurut saja dan berharap nanti ibu membawaku ke tempat Kak Farhan memancing. Di sore itu, ibu memandikan aku dengan air dingin, dan seperti biasa, ritual itu tidak pernah absen. Setelah beres semuanya, ibu membawaku keluar rumah. Ibu menggendongku ke arah berlawanan di mana Kak Farhan tadi pergi memancing. Menyadari akan hal itu, aku kemudian ngambek dan memukuli tubuh ibuku. Situ. Rengekku kepada ibu sambil menunjuk ke arah Kak Farhan tadi pergi memancing. Iya nak, iya. Babah. Kata ibuku sambil membenarkan posisiku di dalam gendongannya. Ibu tidak menghiraukan permintaanku. Ibu terus melanjutkan langkahnya hingga kami tiba di rumah Mas Wandi. Sesampainya di sana, kami bertemu dengan para ibu-ibu yang sedang asik ngerumpi. Ibuku menyapa mereka dan menurunkan aku dari gendongannya. Aku masih ngambek kepada ibu. Saat aku sudah diturunkannya, aku segera menjauhi ibuku sedikit dan duduk sendirian memainkan pasir dan batu. Jangan merajuk-merajuk lah Bima. Kalau merajuk gak ganteng lagi. Sini dek, main di sini aja dek. Jangan di situ sendirian. Ntar ada mama abang loh. Kata salah satu ibu dari kumpulan para ibu-ibu itu. Dan aku pun hanya terdiam, tidak menanggapi perkataan itu. Cukup lama aku bermain sendirian. Di tengah pikiranku yang masih memikirkan untuk ikut pergi memancing bersama Kak Farhan. Saat aku masih asik bermain sendirian, dari arah rumah Pak J terdengar suara remaja Karang Taruna sedang berdiskusi. Sepertinya mereka habis dari bimbingan dan kini mereka beranjak untuk pulang ke rumah masing-masing, termasuk Mas Wandi. Saat Mas Wandi tiba di depan rumahnya, lantas Mas Wandi segera menghampiriku. Ada Dek Bima. Kok main sendirian, Dek? Aku tidak menanggapinya. Aku hanya diam dan asik dengan duniaku sendiri. Si Bima lagi merajuk mas. Tadi dia ribut mau ikut mancing sama Kak Farhan. Kata ibuku kepada Mas Wandi. Walah. Yaudah yuk, ikut Mas yuk. Mau nggak kita ke sono lihat Kak Farhan mancing? Mendengar Mas Wandi berkata demikian, bagaikan sebuah harapan yang berada tepat di depan mataku. Aku pun mengangguk, mengiyakan ajakan dari Mas Wandi. Ya wes, kalau mau tunggu dulu di sini. Mas tak salin baju dulu ya. Perintah Mas Wandi kepadaku. Segera mungkin Mas Wandi masuk ke dalam rumahnya dan mengganti baju. Setelah selesai, Mas Wandi segera keluar rumah dan menggendongku menuju ke tempat Kak Farhan pergi memancing. Menuju ke tempat tersebut, kami melewati rumahku dulu. Baru kami menuju sawah tepat berada di belakang perumahan desa.
Saat melewati depan rumahku, Mas Wandi menyapa bapakku yang sedang fokus mengerjakan pekerjaannya. Istirahat Pak D, istirahat. Kata Mas Wandi kepada bapakku. Lantas bapakku berkata, Hehehehe, iya Mas, nanggung sedikit lagi. Itu mau kemana? kata bapakku dan balik bertanya kepada Mas Wandi. Ini Pak D, mau ke sawah belakang. Dek Bima mau lihat itu, siapa? Kak Farhan mancing. Kata Mas Wandi menjelaskan tujuan kami. Walah Jan, ampun memang anak itu. Iya Mas, dia dari tadi ribut pengen ikut mancing. Kata bapakku kepada Mas Wandi. Ya udah, hati-hati ya Mas, adiknya tolong dijagain. Tambah bapakku berpesan kepada Mas Wandi. Siap Pak D. Jawab Mas Wandi mengiyakan perintah dari bapakku. Singkat cerita, tibalah kami di daerah sawah di bagian belakang desa. Di sanalah mereka, para remaja-remaja tanggung itu, termasuk Kak Farhan, sedang asiknya memancing. Dan di sana juga terdapat sebuah saung. Lantas Mas Wandi membawaku untuk pergi menuju saung tersebut. Oh, Babah. Kata Mas Wandi saat terlebih dahulu menaikkan aku ke atas saung. Kemudian Mas Wandi menyusul naik juga ke atas saung tersebut. Dari saung tersebut kami berdua memperhatikan Kak Farhan dan teman-temannya yang sedang asik memancing. Terlihat Kak Farhan yang sedang konsentrasi sedang memancing belut di salah satu lubang di pinggir sawah. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha untuk menarik pancing yang dimakan oleh belut tersebut. Mungkin karena belum rezekinya Kak Farhan, pancingnya pun terlepas dari belut tersebut, hingga Kak Farhan merasa kesal. Di tengah rasa kesalnya, Kak Farhan menurunkan celananya sedikit. Kemudian dengan pedenya mengeluarkan pusaka miliknya. Lantas Kak Farhan buang air kecil tepat berada di lubang belut tersebut. Melihat tingkah laku Kak Farhan tersebut, semua teman-teman Kak Farhan pun tertawa, termasuk aku dan Mas Wandi juga ikut tertawa. Salah satu sifat Kak Farhan memang terkenal cukup barbar, dan dengan sikap barbarnya itulah terkadang semua teman-temannya dibuat tertawa olehnya. Namun, selain merasa lucu, aku merasakan suatu hal yang lain. Aku merasa begitu penasaran dan ingin sekali memegang pusaka miliknya Kak Farhan. Setelah Kak Farhan usai buang air kecil, entah mengapa ada salah satu dari teman Kak Farhan justru memainkan pusaka miliknya. Rasanya ingin sekali aku menggantikan posisi dari teman Kak Farhan tersebut. Dengan asiknya, teman Kak Farhan mengelus-ngelus pusaka miliknya yang panjang. Aku begitu fokus memperhatikan teman Kak Farhan memainkan pusaka miliknya. Dan sepertinya Mas Wandi menyadari akan hal itu, karena Mas Wandi pun menyaksikan hal yang sama juga. Lantas Mas Wandi menggenggam tanganku dan meletakkan tanganku tepat berada di atas pusaka miliknya. Kemudian Mas Wandi berkata,
Dek Bima mau ini ya. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, share, comment, and subscribe. Semoga teman-teman terhibur. Semoga teman-teman juga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Atas khilaf dan salah saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Terutama saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah saya buat penasaran. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman yang masih menunggu jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian di video kita sebelumnya. Insya Allah jawaban dari pertanyaan teman-teman akan kita hadirkan di video kita selanjutnya. Saya Bima pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.